strategi penyehatan sekarang. Setelah tadi kita melihat gambaran tentang kondisi perusahaan dengan strategi masing-masing, kemudian kita akan masuk kepada penyehatan. Nah, apakah yang dimasukkan dengan strategi penyehatan? Sebenarnya sama seperti penyehatan secara umum ya. Otomatis kalau namanya strategi penyehatan ya berusaha untuk menjadi lebih sehat kan gitu. Tapi tentunya penyehatan organisasi di sini ya. Nanti organisasi yang sehat itu indikatornya apa? Itu nanti yang bisa harus kalian cari. Oke, kita lihat dulu untuk organisasi yang akan menggunakan strategi penyehatan. Ya, ada dua macam ya. Ada dua macam strategi penyehatan. Yang pertama yang disebut sebagai penyehatan strategik atau turnaround strategik ya. Jadi turnaround itu juga digunakan untuk istilah penyehatan. Ya, jadi dia melakukan putar haluan tadi. Kemudian yang kedua yang disebut sebagai penyehatannya operasional. Jadi yang disehatkan adalah operasionalnya. Kalian harus bisa membedakan ya. Kalau yang penyehatan strategik ini tentunya yang disehatkan bukan hanya secara teknis dan fisik, tetapi penyehatannya lebih kepada hal-hal yang sifatnya strategis ya dan jangka panjang. Ya, jadi bukan hanya sekedar misalnya memperbaiki produk gitu ya, kemudian mengganti kemasan, merek gitu ya, itu tidak. Tapi kalau yang strategik itu orientasinya lebih kepada bagaimana proyeksi misalnya ya. Perusahaan itu harus bisa memprediksi atau memproyeksikan 5 atau 10 tahun ke depan itu punya nggak kemungkinan dia untuk bisa eksis lagi. Itu yang kemudian dia pikirkan ya. Sedangkan yang penyehatan operasional tadi yang lebih pada hal yang teknis ya, operation ya, lebih pada hal yang teknis ya. Kita coba lihat satu persatu. Kalau kita menggunakan penyehatan, nah kita tentu harus tahu ya, apa sih tanda-tanda secara strategik atau manajerial tadi ya, dan tanda-tanda secara operasional ketika sebuah perusahaan itu dikatakan tidak sehat atau sakit. Ada beberapa indikator yang bisa dilihat ya, yang bisa dilihat dan bisa diidentifikasi ya. Yang pertama disebut sebagai indikator eksternal. Nah, indikator eksternal ini tentunya lebih dipengaruhi oleh lingkungan. Sementara yang kedua adalah indikator internal. Kalau indikator internal tentunya ya tanda-tanda sakit yang berasal dari dalam perusahaan itu sendiri. Ya, kemudian yang ketiga adalah indikatornya kombinasi. Nah, kita coba lihat apa indikator yang bisa kita lihat. Untuk yang kondisi eksternal atau dari lingkungan, beberapa hal yang bisa kalian lihat ya. Misalnya tentang pertumbuhan ekonomi di sebuah wilayah atau sebuah lingkungan itu rendah. Pada saat ekonomi growth-nya turun atau bahkan rendah, itu sebuah indikasi bahwa terjadi ketidaksehatan lingkungan bisnis di wilayah tersebut atau di negara tersebut. Ya, kalau nanti kalian cari berapa standar minimal dari economic growth ya di sebuah wilayah, itu ada di, kalian sudah mempelajari mata kuliah atau makro ya, mikro gitu ya. Di sana ada berapa ukuran atau berapa skala minimalnya. Kemudian yang kedua adalah jumlah permintaannya tidak bertambah. Jadi kalau kita melihat dari pergerakan permintaan dari konsumen ya, dari eksternal, masyarakat tidak menginginkan produk itu lagi. Dengan kata lain sebenarnya sudah terjadi kejenuhan ya, sudah terjadi kejenuhan pasar. Ya, artinya seleranya memang sudah berubah. Ini belum turun ya, ini masih stuck. Jadi kalau dibikin grafik itu grafiknya masih mendatar, masih linear, belum decline, belum turun ya. Kemudian indikator eksternal lainnya adalah ketersediaan kredit dan aktivitas pasar modal. Itu menjadi salah satu indikator ya. Kalau sebuah lingkungan, sebuah wilayah atau sebuah negara itu memiliki aktivitas pasar modal yang tidak bagus atau fluktuatifnya sangat tinggi, itu menjadi salah satu indikator bahwa terjadi ketidaksehatan dalam lingkungan bisnisnya. Ya, ketersediaan kreditnya juga terlalu kecil misalnya. Karena apa? Karena kepercayaan dari lembaga maupun kepercayaan dari masyarakat juga
turun. Ya, ini menjadi salah satu tidak sehatnya sebuah lingkungan bisnis. Yang lain adalah laju inflasi. Yang jelas ya, inflasi menjadi salah satu ukuran ya dari sebuah wilayah, baik itu negara ataupun daerah itu, untuk menunjukkan bahwa ini terlalu buruk misalnya begitu. Kemudian perkembangan teknologi, ya, teknologi itu baik ya untuk perusahaan, baik untuk sebuah organisasi, baik. Tetapi sebuah organisasi yang kemudian dia harus selalu mengikuti teknologi yang berkembang itu menjadi tidak baik. Kenapa? Terlalu ini ya high price, terlalu biayanya terlalu tinggi, ya, high cost gitu ya. Sehingga yang terjadi justru nanti akan membuat anggaran-anggaran untuk menggunakan teknologi ini menjadi tidak normal begitu. Kemudian perubahan sosial budaya, termasuk perubahan gaya hidup masyarakatnya. Masyarakat kemudian ada kecenderungan ya. Saat ini ada perubahan gaya hidup masyarakat yang luar biasa. Ya, masyarakat lebih menyukai sesuatu yang praktis misalnya, itu tidak salah sih ya. Tapi ini adalah satu kondisi yang sesuatu kondisi yang indikasi yang nanti kita harus perhatikan itu. Kemudian mereka akhirnya nanti kan lemah di sisi sosialnya. Mereka lebih memilih untuk memenuhi sendiri gitu ya. Egonya tinggi sekali nanti. Kemudian yang lain adalah lingkungan politik dan hukum. Politik berkaitan misalnya dengan pergantian kepemimpinan di sebuah negara misalnya. Itu kan biasanya terjadi ya ada yang mempengaruhi ya, ada yang terpengaruh dengan pergantian kepala negara misalnya, atau pergantian kabinet misalnya gitu ya. Kemudian hukum berkaitan dengan regulasi atau aturan yang berlaku di wilayah tersebut. Oke. Lanjut untuk yang indikator internal. Nah, apa yang menjadi indikator internal? Indikator internal itu biasanya dilihat dari saat kita melihat siklusnya. Jadi kita bisa lihat per siklus produk. Kemarin kita sudah bahas tentang PLC ya, PLC yang dikaitkan dengan strategi yang miliknya Hunger, ya kan? Ini yang juga kita harus perhatikan. Ada indikator-indikator yang bisa kita lihat, yang kita jadikan sebagai sebuah sinyal ya. Kalau misalnya di organisasi yang sedang tumbuh, organisasi yang sedang introduction gitu ya, itu seperti apa yang sedang sakit. Oke, kita lihat. Pada saat organisasi itu sedang tahap pengenalan atau intro, ya, biasanya ada beberapa indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak sedang mengalami sehat. Yang pertama, cash, gitu ya, cash inflow dan cash outflow kan gitu ya. Jadi antara kas masuk dengan kas keluar itu tidak kondisi yang tidak baik, ya, tidak seimbang. Ada ketidakcukupan kas yang dimiliki oleh perusahaan itu, sehingga akibatnya apa? Akibatnya kalau ketidakcukupan kas yang membengkak adalah hutang, ya, hutang dagangnya membengkak di sini karena kasnya tidak cukup. Selain itu, return on investment-nya pun juga akan menurun, ya, return investment-nya juga akan terjadi penurunan. Jadi nilai balik modalnya tidak selancar kondisi yang sehat. Kondisi lainnya dilihat dari likuiditas asetnya itu juga terbatas. Sehingga pada saat mereka memerlukan dana yang cepat, itu mereka tidak bisa karena kan likuiditasnya rendah, ya. Modal kerjanya juga berkurang. Modal kerjanya semakin lama semakin menurun gitu ya. Karena apa? Karena mereka gunakan untuk pembiayaan biaya yang seringkali muncul di sana. Oke. Tapi piutangnya juga meningkat. Nah, ini kan berarti kepercayaan rekanan ya terhadap perusahaan itu turun. Karena apa? Mereka hutang kepada perusahaan tapi nggak dibayar-bayarin, ya, dengan alasan-alasan yang tertentu. Ya, kemudian tadi yang saya sampaikan di depan ada penjualannya linier, ya, mendatar, belum turun ya, ini masih linier. Kemudian rugi, ya, bahkan sudah beberapa waktu kemudian
karena penjualannya linear, padahal biaya operasionalnya kan tidak linear ya kan. Biaya operasionalnya kan ada variabel cost yang harus ditanggung. Yang terjadi adalah apa? Kerugian. Nah, karena perusahaan itu tidak memperhatikan lagi ya situasi yang terjadi, maka kecelakaan kerjanya menjadi tinggi. Ya, banyak terjadi kecelakaan kerja karena faktor human error gitu ya, karena manusia atau karyawannya mungkin tidak diperhatikan dari sisi kenaikan kompensasinya gitu ya, tidak diperbaiki dalam sisi kesejahteraannya gitu ya. Akibatnya yang terjadi adalah human error. Nah, kalau human error berarti kecelakaan kerja pasti akan meningkat. Arus informasi keuangan dan manajemen juga lambat. Masyarakat juga akan komplain kan gitu. Ini beberapa indikator di tahap intro ya, di tahap introduction. Nah, bagaimana untuk tahap yang kedua? Daur kehidupan yang kedua, ini yang tahap growth-nya. Pertengahan itu di sini saya tulis ya. Tahap growth atau tumbuh. Nah, pada saat pertumbuhan ya, pada saat pertumbuhan indikator yang bisa kita lihat diantaranya adalah, karena tadi penjualannya kan sudah datar ya, flat ya, di introduction tadi kan, berarti kan tidak nambah-nambah tuh permintaannya, penjualannya. Nah, otomatis persediaannya kan jadi menumpuk. Di gudang itu jadi banyak, betul ya? Jadi barangnya nggak pernah dikeluarkan, nggak pernah laku, ya laku tapi jumlahnya tidak bertambah-tambah, padahal kan produksinya terus bertambah, maka yang terjadi di gudang banyak persediaan. Nah, kalau persediaan di gudang meningkat, biayanya pasti meningkat. Ya, di gudang itu kan perlu dipelihara, perlu biaya, ada biaya pemeliharaan, ada biaya simpan, gitu kan? Ada risiko biaya nanti kalau terjadi kebakaran misalnya kan gitu, kan berarti diasuransikan. Nah, ini yang kemudian membuat biayanya akan naik. Karena di gudang banyak simpanan. Penjualannya tadi sudah mulai turun di sini. Kenapa turun? Karena tadi awalnya kan konsumen sudah nggak percaya tuh. Karena dia lihat produknya semakin tidak menarik ya, dan tidak laku, maka kemudian dia sudah nggak beli lagi. Akibatnya penjualan turun. Ya, penjualan turun. Nah, kalau penjualan turun berarti konsumen sudah tidak percaya lagi atau kurang mempercayai lagi. Ya, ada pelanggaran perjanjian hutang piutang juga menjadi masalah ya. Perusahaan nggak bisa bayar hutang ataupun terhambat. Nanti rekanan juga nggak bayar utang mereka atau piutangnya nggak tertagih gitu ya. Ini yang terjadi di dalam siklus yang kedua. Oke. Kemudian siklus yang ketiga adalah siklus mature ya, siklus dewasa. Nah, pada saat organisasi itu mengalami tahap kedewasaan, itu pun ada tanda-tandanya. Yang pertama misalnya, tadi labanya terus menurun. Ya, labanya terus menurun, stafnya kalau perlu nanti ada pengurangan, gitu ya. Karena apa? Karena labanya turun kan, biaya operasionalnya kan nggak bisa tercover ya. Dia kemudian mengurangi biaya operasional, salah satunya dengan mengurangi jumlah pegawai, ya. Kemudian kasnya juga mengalami krisis karena tidak bertambah, bahkan lebih banyak berkurang. Hutangnya terlambat, penagihannya juga terlambat, gitu ya. Kemudian tadi kan penjualan turun menurun terus, gitu ya. Bahkan kemudian terjadilah moral karyawannya buruk. Kenapa buruk? Karena ya tadi mereka disuruh kerja tapi tidak memiliki tambahan kesejahteraan di perusahaan. Oke. Sampai di sini dulu untuk indikator sakit tadi. Ada yang mau ditanyakan? Ini indikator internal ya. Ada pertanyaan?